ke pembicara berikut yaitu Taufik Razen, di mana kita tahu beliau seorang budayawan. Tadi Bung Samuel fashion design yang banyak menghasilkan karya-karya dan ternyata juga banyak penghargaan yang didapat. Selanjutnya ini Bung Taufik, ya, saya akan membacakan sedikit dan secara kurikulum vitae-nya. Ternyata beliau dilahirkan di Waingapu, orang Sumba lahir di Waingapu, Sumba Barat Daya tahun 63 dengan latar belakang teknik kimia UGM dan juga Usludin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Organisasi beliau merupakan organisasi Komite Kongres Kebudayaan 23 di Bukit Tinggi dan 2018 di Jakarta. Beliau juga anggota Steering Committee World Culture Forum di Bali 2013, ahli Menteri Pariwisata 2014 sampai 2019, anggota gugus tugas nasional revolusi mental Menko PMK sejak 2017 sampai sekarang, dan juga anggota Dewan Pakar LKI. Beliau juga menjadi Dewan Pakar dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia dari 2010 dan Ketua Tim Pembentukan Ibu Kakian atau Capital of Culture 2021, Ketua Aliansi Indonesia Festival dan Direktur Museum Indonesia yang bergerak dalam pengarsipan sejarah gagasan bangsa. Beliau aktif sebagai Ketua Lembaga Kebudayaan Indonesia 1948. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Taufik Razen untuk menyampaikan pikiran-pikiran dalam hari ini. 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Taufik Razen. Terima kasih. Mas Nanang, terima kasih Mas Farinal. Salam Wastra. Jadi saya izin sama Bung Samuel, yang disebut salam Wastra itu gini, jadi ikatannya dua tangan ikatan dirangkum, jadi seperti tenun kain, terus dua jari itu dipertemukan, dua ibu jari dipertemukan. Itu Wastra. Mantap. Ya, itu Wastra Iya. kira-kira. Ya. Nah, Wastra itu apa? Saya singkat aja supaya orang bingung tentang istilahnya. Wastra itu singkatan dari wasiat tradisi. Kira-kira gitu. Jadi mudah jadinya. Jadi adalah wasiat tradisi. Karena apa? Itu nanti akan terlihat kenapa di objek pemajuan kebudayaan kita itu tidak ada tentang wastra. Tapi tradisi lisan ada, naskah ada, permainan tradisional ada, teknologi tradisional ada, ritus ada, seni ada. Jadi kenapa wastra enggak? Padahal dalam kajian ini nanti kita lihat betapa wastra ini alat yang terpenting sebenarnya dalam menyatukan keindonesiaan kita. Jadi wastra Indonesia ini itu adalah bahasa sebenarnya, lingua franca. Begitu banyak bahasa di kita, ada yang mengatakan 600 sampai 700 bahasa, tetapi agak sulit kita saling memahami satu dan lain. Tapi kenapa di dalam ketika kita mengenal wastra, pakaian orang lain, kita langsung mengerti tentang dari mana dia berasal, siapa dia, apa yang dia inginkan, dan pernyataan apa, pernyataan pribadi dan pernyataan publik apa yang ingin disampaikan pada saat menggunakan wastra. Jadi ini sebenarnya aspek kecil. Bisa dianukan presentasi saya. Karena begini, pertama kali saya ingin memberikan apresiasi yang mendalam ini kepada Bung Samuel ya. Sebenarnya yang disebut sebagai duta besar wastra Indonesia itu ya Bung Samuel ini. Saya kenal beliau ini sudah lama sekali dan orang yang tanpa canggung membicarakan wastra dan menjadikan wastra itu sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi beliau sebenarnya, Bung Samuel ini bukan seorang fashion designer, tetapi duta besar wastra. Karena bisa mempertemukan tidak saja antar suku, antar budaya yang ada di Indonesia dan juga memperkenalkan ke dunia internasional, tetapi dengan mudah dan tanggung dan tanpa canggung, tapi sekaligus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam
wasiat tradisi itu untuk disampaikan sebagai cara kita untuk berkomunikasi. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan dilihat wastra itu sebagai semata-mata artefak kebudayaan atau produksi hasil dari kebudayaan. Bukan. Wastra itu, wasiat tradisi, itu mewakili tidak saja simbol, ikon, desain, bahasa, gramatika dari suatu masyarakat ke dalam masyarakat lain. Jadi kalau kita lihat kaitannya dengan diplomasi, kita bisa belajar sebenarnya dari apa yang ada di bagaimana Cina menggunakan diplomasi wastra itu menjadi cara untuk membangun peradaban. Tentu aja Anda ingat tentang jalur sutra. Jadi jalur sutra yang dulu menjadi produk kebudayaan Cina, seluruhnya dirangkum di dalam hanya selembar kain itu membicarakan banyak hal. Dan kemudian dia menghubungkan satu bangsa dengan bangsa lain, satu suku dengan suku lain, satu komunitas dengan komunitas lain, dan menjadikan wastra sebagai currency, sebagai alat tukar, sebagai platform, sebagai bahasa yang menghubungkan satu dengan lain. Begitu masa sekarang ini muncul, Cina secara sergap langsung menjadikan jalur sutra itu sebagai yang menghubungkan antara mereka dengan bangsa-bangsa lain, yang mengikat mereka masa lampau, yang menghubungkan mereka masa kini, dan membangun bersama tentang masa depan. Jadi apa yang disebut dengan program obor ya, One Road China Belt itu sebenarnya upaya menjadikan wastra itu sebagai kekuatan diplomasi dalam kaitan ini sutra. Jadi nggak ada contoh yang paling jelas di dalam diplomasi internasional kecuali perang ya, kecuali persenjataan perang yang bisa menaklukkan ini kecuali wastra. Jadi bahasa mungkin sering dilakukan, kemudian olahraga sering dibuat, tapi itu untuk kompetisi yang bisa kadang menimbulkan juga perasaan kaufinisme, perasaan nasionalisme yang kuat. Kesenian juga bisa dilakukan, itu hanya untuk membuat identitas. Tetapi wasra itu alat diplomasi atau platform diplomasi yang paling kuat yang digunakan oleh manusia masa lalu sampai dengan sekarang. Coba kita lihat sekarang di Indonesia sendiri, bagaimana wasra itu yang memudahkan kita berhubungan. Dari manapun asal sukunya kita bisa menggunakan wasra dari orang lain, asal ada cara, aturan, atau pakem untuk menghormati itu. Saya sering justru menggunakan, kalau enggak udeng Bali ya, kemudian tanjak dari Riau, tanjak dari Siak ini yang saya pakai ini, selalu saya gunakan di mana-mana, tapi saya gunakan dengan campuran yang lain. Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa melalui wasra itu kita bisa menggunakan bahasa yang sama. Meskipun kadang orang awalnya agak sedikit ragu-ragu, agak sedikit kesulitan untuk mencernanya, tapi lama-kelamaan itulah kekuatan demokratis dari wasra ini. Jadi wasiat tradisi. Jadi ini inti sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Diplomasi wasra kita itu bukan sebenarnya semata-mata sebagai cara, misalnya akan kita buat fashion, akan buat identitas dari Indonesia ke dunia luar dengan menggunakan batik atau menggunakan pakaian-pakaian yang terasa wajib, yang menjelaskan kita berbeda dari orang lain, bukan itu. Tapi wastra sebagai lingua franca, wastra sebagai bahasa yang menghubungkan. Jadi, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, dulu di Indonesia, terutama di ASEAN ya, Asia Tenggara ini, itu pernah ada lingua franca yang digunakan selain bahasa. Itu apa? Yaitu tarian, yaitu cerita, kisah. Jadi kisah Panji yang ada di Jawa Timur, mulai dari Kediri itu tiba-tiba digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi, untuk diplomasi, untuk menjelaskan antara satu komunitas dengan komunitas lain, berdasarkan satu cerita kisah cinta tentang pencarian dan penemuan kembali cinta, yaitu cerita Panji. Jadi kenapa kemudian Panji kita ketemukan di Malaysia, kita temukan di Thailand, di Myanmar, di Kamboja, di Brunei, kemudian di
Singapura juga itu menyebar semuanya, tapi berdasarkan cerita dan kemudian diadaptasi dengan berbagai bentuk. Nah, beginilah sebenarnya masa depan dari Wastra. Wastra akan bisa menjadi alat diplomasi yang di satu pihak dia bisa menegaskan siapa diri kita, tapi sekaligus bisa melibatkan orang lain dalam percakapan itu. Jadi karena itu saya ingin berbagi usulan atau pengalaman dengan teman-teman. Tadi terutama sangat bagus sekali ya presentasi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Siak, Pak Husni, dan juga dari Yudi Rawambaku tentang pengalaman bagaimana penggunaan Wasra di Sumba ya. Jadi saya mengusulkan untuk membuat semacam ikatan. Ikatan ini singkatan dari Institut Kain Alam Tradisi Antar Nusa. Dari cara menjelaskan, membuat singkatan ini juga sebenarnya bentuknya memang untuk melakukan diplomasi. Next, coba lihat. Jadi usulan ini karena pertama-tama saya melihat, bisa di next ya, itu dari apa yang dilakukan oleh Dian Urip. Kebetulan Dian Urip ada di sini, saya ingin minta keterangan, sudah lama saya nggak ketemu dengan Dian Urip, tapi saya mengundang sengaja di dalam Zoom ini untuk membagi pengalaman ini, karena saya memperhatikan bagaimana Dian Urip justru menggunakan Wasra ini sebagai cara untuk membangun keindonesiaan secara langsung dengan pengalaman bersama. Jadi Institut Kain Alam Tradisi Antar Nusa merupakan lembaga kajian dan pemajuan ragam wasra Nusantara yang berkembang dari masa ke masa, mulai dari klasik, modern, hingga kontemporer. Ini pengalaman Dian ketika di Paris ya, gambar latarnya. Next, coba. Coba, ya ini jadi tujuan utamanya itu memetakan warisan tradisi. Jadi dari dulu semacam Wasra itu saya singkatkan sebagai warisan tradisi, tapi saya punya kata yang lebih tepat sekarang dengan menyebutnya sebagai wasiat tradisi ya. Warisan tradisi sandang Indonesia baik sebagai sistem pengetahuan, jadi body of knowledge ya, gaya hidup dan identitas budaya. Kemudian bagaimana membangun kerjasama antar penenun, pemerhati, pengguna, dan desainer dalam semangat gotong royong dalam mencipta yang secara berkelanjutan merintis ekonomi berbagi atau shared ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya alam, membuat platform pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan koleksi. Jadi dalam pandangan ikatan, Wastra adalah rahim penciptaan, wadah di mana produksi dan reproduksi itu dilakukan. Jadi tolong lihat permainan kata-kata ini, tapi mempunyai arti yang cukup mendalam sebenarnya. Pertama, ikatan Wasra itu dilihat sebagai rahim penciptaan, di mana produksi dan reproduksi dilakukan. Kreasi dan rekreasi diselenggarakan. Lahir dan hidup diupayakan bersama. Wasra juga merupakan ajang silaturahim, tempat perjumpaan, keindahan, dan pemuliaan nilai-nilai. Maaf, saya sendiri nggak bisa baca ini karena terlalu kecil sebenarnya anunya. Sudah lama kami membuat ini, tapi mudah-mudahan ini diingatkan kembali tentang konsep pembuatan ini. Kita menyusunnya sekitar pada tahun 2021 pada saat pandemi. Ini Dian Urip ketika next coba. Jadi ada beberapa program dari ikatan ini. Nah, jadi ikatan tadi saya sebutkan dengan Dian Urip. Jadi ada 5 kegiatan yang kita ingin lakukan. Pertama, Jumpa Tenun. Kemudian yang kedua, Wearable Art Biennale. Kemudian Serawung Busana, Inovarium, dan kemudian satu sekretariat. Sekretariat maksudnya satu tempat kepustakaan dan tempat kajian bersama untuk membicarakan body of knowledge dari Wasra ini. Jadi kalau Jumpa Tenun, yaitu jumpa langsung dengan para penenun, dan kemudian sering juga di situ dilakukan penjualan secara langsung sehingga para pengguna Wasra itu langsung bisa bertemu dengan para penenunnya dan mereka memberikan
dampak ekonomi secara langsung melalui shared ekonomi itu, ekonomi berbagi yang dilakukan. Dan sering juga jumpa tenun ini itu diselenggarakan pada saat ketika masyarakat tenun melalui kebutuhan. Ada satu program yang sudah diselenggarakan atas bantuan kita kerjasama juga dengan Dana Indonesiana ya, itu di Sumba dengan salah satu kontak dari Dian Urip, itu Ica di Pahikung ya, di Melolo. Dia secara khusus kita membuat namanya program MAMI. MAMI itu singkatannya mengikat adat, Ma-nya itu mengikat adat, Mi-nya menenun ingatan. Jadi bagaimana program ini bisa bersama-sama antara para pelaku tenun yang sudah berpengalaman, itu bisa bersama-sama dengan anak-anak muda yang tenun-tenun baru itu untuk bersama melakukan pembelajaran dan pemaknaan kembali tenun-tenun yang dilakukan seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Samuel ya. Ya, terus next, saya ingin memberikan Wearable Art Biennale. Wearable Art Biennale ini artinya menjadikan coba Wearable Art Biennale belum ada ya tadi. Itu adalah menjadikan karya seni ini menjadi bagian ekspresi kontemporer, ekspresi seni yang disebut high art ya. Kalau di dalam manu itu haute couture ya. Tetapi juga mereka dengan melihat sejarah visual yang ada di dunia, baik di nasional maupun di dunia seni saat ini. Jadi Art Biennale wearable art itu adalah ekspresi otentik secara individual. Karena kita tahu kalau tenun tradisi itu biasanya betul-betul karena penciptaan publik, kemudian kekayaan indikasi geografis yang kuat, kemudian karya-karya kolektif. Tapi Wearable Art Biennale ini secara khusus atas inspirasi dari karya-karya yang tradisi itu ditingkatkan menjadi alat komunikasi baru dalam penciptaan internasional. Next, kemudian, nah apa yang disebut dengan serawung seni ini? Di satunya lagi dari serawung, coba diangkat lagi. Serawung busana itu adalah bagaimana mereka dengan menggunakan kekuatan dunia sosial sekarang ini, media sosial, apakah TikTok, Instagram, kemudian perangkat-perangkat dunia sosial yang baru, para penenun atau masyarakat sekitarnya itu dihadirkan di dalam screen culture, dalam layar screen, dan merekalah yang sebenarnya menggunakan langsung pakaian itu dan kemudian disaksikan oleh warga Nusantara yang lain. Jadi serawung busana ini sengaja pertemuan antara penenun dengan peminat wastra, dan mereka secara bersama-sama bisa menggunakan dan melakukannya dalam konteks ini yang tidak bersandar kepada cara pertunjukan atau cara penampilan fashion designer yang umum di kota. Jadi mereka langsung in situ di tempatnya. Kadang ini dilakukan di tempat-tempat cagar budaya atau tempat-tempat landscape umum, tapi kadang juga dilakukan di kampung-kampung yang ada. Jadi next lagi itu yang satu, kemudian Innovarium. Secara khusus saya ingin katakan Innovarium ini, ini ada Metawastra. Ada Metawastra. Metawastra itu adalah sengaja dan menggunakan kekuatan motif-motif baru, terutama dari perkembangan yang muncul di dalam artificial intelligence sekarang ini, karena mau nggak mau kemudian banyak data-data, banyak motif-motif yang ada dalam masyarakat kita, begitu masuk di dalam big data, data raya yang ada, dan itu akan digunakan secara langsung, secara segera oleh artificial intelligence dan menjadi milik kolektif bersama. Nah, karena itu kita akan membuat satu apa yang disebut Museum of Weaving of Memory. Weaving of Memory itu adalah jejak-jejak wastra yang ada dalam pikiran, ada dalam ide-ide masyarakat kita itu yang digunakan di dalam metaverse, yang sengaja ditampilkan di dalam metaverse. Ini untuk mengantisipasi sebenarnya penggunaan
dari karena hak cipta sudah nggak berlaku lagi sekarang di dalam Metawastra ini. Hak cipta itu sudah tidak mungkin lagi karena hukumnya sudah berubah. Karena sekarang masuknya artificial intelligence itu hanya menggunakan data-data atau big data yang lama, itu hanya sebagai bahan aja untuk penciptaan baru. Karena itu kita harus perlu perlu mengantisipasi dan membuat satu jejak yang disebut dengan weaving of memory. Jadi penciptaan motif-motif yang berdasarkan atasan. Kemudian yang terakhir ini yang disebut dengan Innovarium, jadi semacam satu bentuk startup atau membangun laboratorium inovasi khusus dengan wastra dan desain baru, sekaligus mendorong kreativitas kolektif dan pemberdayaan antar tradisi wastra. Jadi Innovarium ini bukan laboratorium pribadi. Innovarium ini muncul dari interseksi dari penggunaan motif-motif yang ada, yang sama, yang mereka kemudian digunakan sebagai bersama, menjadi hak bersama. Jadi Anda bayangkan tentang penggunaan bahasa sekarang. Jadi kalau bahasa itu misalnya bahasa Indonesia, contoh Innovarium terbaik itu sebenarnya bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia, bahasa yang diciptakan baru, awalnya dulu sebagai lingua franca, tapi mengambil dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah yang lain, kemudian diciptakan menjadi satu bahasa baru. Dan bahasa itu bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, ini yang disebut sebagai Innovarium. Karena kalau di dalam bahasa itu ada pusat bahasa. Ada pusat bahasa yang sengaja membuat hukum-hukum gramatikanya, membuat mana yang bahasa yang baik dan benar, gitu. Tetapi ingat nggak, wastra kita nggak memiliki satu kode kondak. Karena itulah usulan yang disampaikan tadi oleh Bung Samuel, kita membuat satu cultural policy atau cultural police juga sekaligus dalam bentuk Innovarium ini. Jadi Innovarium ini semacam di satu pihak dia membuat observasi terhadap perkembangan wastra Indonesia di satu pihak. Di lain pihak juga dia membuat inovasi untuk pemajuan wastra ini. Jadi dua hal ini, Innovarium itu betul-betul membuat wastra itu dia terkait dengan sistem pengetahuan masyarakat yang ada, tapi sekaligus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh wastra. Dan melalui wastra lah sebenarnya lem pengikat kita sebagai bangsa itu bisa terbentuk. Terima kasih. Ini saya kira pengantar ini. Dan di sini ada Dian ya. Dian mungkin bisa bersharing ini. Oh ya, kalau sekretariatnya dulu ada di tempat saya di Veteran. Sekarang ini kami akan mencari tempat di Ancol, Pasar Seni Ancol, yang karena mudah diakses oleh publik, sehingga pembelajaran tentang wastra, Innovarium, Serawung Seni yang tadi disebutkan semua itu mudah diselenggarakan. Dian